Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Safitri dengan NIM 1930306017 akan memulai diskusi kami, yaitu tentang kompetensi dari kelompok 2 kode etik. Itu pada bagian pertama, yaitu ruang lingkup kompetensi. Nah, ruang lingkup kompetensi ini sebenarnya ada 5. Yang pertama, ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ilmuwan psikologi ini hanya bisa memberikan layanan yang sudah dipelajarinya saja, yaitu berupa mengajar, melakukan penelitian, atau intervensi sosial sebagaimana yang telah ia pelajari. Nah, selain itu, ilmuwan psikologi ini tidak diperbolehkan untuk melakukan yang di luar kompetensinya. Dalam kata lain, seorang ilmu psikologi tidak bisa memberikan layanan seperti para psikolog gitu. Nah, contohnya saya sebagai lulusan SPSI atau sarjana psikologi atau ilmuwan psikologi. Nah, jadi saya nanti saat sudah kuliah, saya sudah lulus dari gelar itu, saya tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh psikolog gitu. Psikolog kan melakukan terapi, dan saya sebagai ilmuwan psikologi tidak bisa melakukan itu. Nah, namun psikolog bisa memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebagai kompetensi yang didasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman, atau konsultasi telaah, atau yang berpengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi seorang psikolog ini bisa dong memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, yaitu baik itu mengajar, baik itu intervensi sosial, atau melakukan penelitian. Nah, sebagai contoh, misalnya saya sebagai seorang lulusan psikolog. Nah, saya bisa memberikan layanan sebagaimana yang diberikan oleh seorang ilmuwan psikologi gitu. Saya bisa mengajar, saya bisa intervensi sosial, atau bisa. Nah, sebagai contoh, misalnya saya adalah seorang lulusan psikolog. Nah, saya bisa melakukan atau memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikolog. Saya bisa mengajar, saya bisa intervensi sosial, dan sebagai contoh, misalnya saya adalah seorang lulusan psikolog. Nah, saya bisa melakukan atau memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikolog. Saya bisa mengajar, saya bisa intervensi sosial, dan saya pun bisa melakukan penelitian sebagaimana yang bisa dilakukan oleh ilmuwan psikolog. Jadi ilmuwan psikologi. Nah, jadi psikolog ini cakupannya bisa luas gitu. Layanannya bisa diberikan luas gitu. Nah, bagian yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi sangat perlu mengupayakan penambahan pengetahuan untuk memastikan kompetensi dirinya jika saat menangani kasus-kasus yang tidak biasa atau kasus-kasus yang khusus gitu. Contohnya kan kasus penanganan HIV atau AIDS gitu kan, atau kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan atau kebutuhan khusus, atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, agama, asli kebangsaan atau bahasa, atau kelompok marginal yang lainnya. Nah, penting sekali untuk psikolog atau ilmuwan psikologi ini untuk melatih atau menambah pengetahuan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi, atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetensi dalam memberikan layanan atau jasa praktik psikologi yang dilakukan. Nah, yang keempat, segala sesuatu harus dipersiapkan dan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan guna untuk melindungi para pengguna jasa layanan psikologi. Nah, psikolog atau ilmuwan psikologi gitu, dia perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku gitu. Standar baku penanganan, gunanya jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian kita lanjut yang kelima.
Nah, yang kelima itu dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi psikologi sebagai mana yang disebutkan yang tadi. Nah, psikolog tuh juga perlu memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya itu hukum pidana, sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Nah, jadi seorang psikolog itu sangat perlu menguasai mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia gitu, khususnya itu hukum pidana. Karena nanti jika sedang menangani sebuah kasus, psikolog itu tahu bagaimana dia harus berperan dalam proses penanganan klien tersebut. Ya, barangkali mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Cici Elvinda dengan NIM 19303060010 ingin melanjutkan materi yaitu pada pasal 8 peningkatan kompetensi. Nah, pada pasal 8 ini psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Dalam memberikan pelayanan psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai kewajiban agar mempertahankan serta meningkatkan kompetensi dan keahliannya dengan cara menggunakan strategi atau upaya-upaya yang dapat mempertahankan serta meningkatkan kompetensi dan keahliannya. Nah, contoh kasus yang melanggar kode etik pasal 8 ini bisa kita lihat dari seorang psikolog yang sudah membuka praktek psikologi selama 12 tahun. Di tempat psikolog tersebut praktek, diadakan pelatihan terhadap penanganan baru dalam bidang psikologi. Tetapi psikolog tersebut menolak untuk mengikuti pelatihan dengan alasan sudah cukup mengerti dan sudah cukup mengetahui proses penanganan dan menganggap dirinya senior di kota tersebut. Nah, tentunya yang dilakukan psikolog tersebut merupakan pelanggaran kode etik psikologi pasal 8 karena tidak berusaha untuk menambah pengetahuannya dalam meningkatkan kompetensinya sebagai psikolog. Nah, selanjutnya pasal 9 yaitu dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Dalam memberikan pelayanan psikologi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan apa yang menurutnya benar, karena psikolog dan ilmuwan psikologi harus mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah yang telah dipelajarinya. Nah, semua itu harus berdasarkan penelitian yang sudah teruji dan sesuai dengan keahliannya, serta harus bersikap profesional. Nah, contoh kasus dari pelanggaran kode etik psikologi pasal 9 ini yaitu ada seorang psikolog yang baru 3 bulan menjandang gelar psikolog. Ia mendapatkan izin praktek setelah lulus ujian kompetensi. Saat membuka praktek, datanglah seorang klien yang menceritakan semua permasalahannya kepada psikolog tersebut. Setelah mendengar permasalahan tersebut, psikolog langsung mendiagnosa dan melakukan intervensi kepada klien. Bahkan, psikolog tersebut melakukan intervensi baru yang dibuatnya sendiri tanpa adanya penelitian terkait hal tersebut. Nah, psikolog tersebut juga mengambil keputusan apa yang menurutnya benar. Tentunya kasus tersebut sudah melanggar kode etik psikologi pasal 9 karena psikolog tersebut langsung mendiagnosa bahkan langsung memberikan intervensi tanpa adanya proses asesmen yang mendalam terhadap klien. Selain itu, psikolog juga memberikan intervensi yang dibuatnya sendiri padahal belum ada penelitian terkait intervensi yang diberikannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya dan Saharani Dibona akan membacakan materi saya yaitu pasal 10 pendelegasian pekerjaan. Pada orang lain psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disurvei, asisten penelitian, asisten pengajaran atau kepada jasa orang lain, seperti penerjemah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
Menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. B. Memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab, di mana orang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian survisi hingga level tertentu. Dan C. Memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Analisa pada pasal di atas dapat dijelaskan bahwa mendelegasian pekerjaan pada asisten mahasiswa atau kepada orang lain seperti penerjemah, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari pendelegasian kerja kepada orang memiliki hubungan ganda dengan memberikan layanan psikologi yang akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Pendelegasian agar dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pelatihan atau pengalaman, baik secara independen ataupun dengan pemberian survei, dan memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Pasal 11. Masalah dan konflik personal. 1. Psikologi dan atau ilmu psikologi menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Dalam hal ini, psikologi dan atau ilmuwan psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain sebagai akibat dari masalah dan atau konflik pribadi tersebut. 2. Psikolog dan atau ilmu psikologi berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, sesegera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat kembali menjalankan pekerjaannya secara profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menentukan akan membatasi, mengganggukan atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Analisa pada pasal 1 di atas dapat dijelaskan bahwa masalah dan konflik pribadi akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Dalam hal ini, psikologi atau ilmuwan psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi. Pada pasal 2 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah atau konflik pribadi, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog berkewajiban untuk melakukan konsultasi profesional agar dapat kembali menjalankan pekerjaannya secara profesional, serta harus menentukan akan membatasi, menangguhkan atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Isyar Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang pasal 12, yaitu memberikan layanan dalam keadaan darurat. Ayat 1. Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan psikologi atau ilmuwan psikologi secara mendesak dibutuhkan, tapi tidak tersedia tenaga psikolog. Maka, ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. Analisa ayat 1. Jika dalam keadaan darurat atau mendesak dibutuhkan layanan kesehatan mental, tapi tidak tersedia psikolog, maka yang dibutuhkan adalah ilmu psikologi yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan psikologi. Ayat kedua, dalam kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada harus tetap dilayani. Karenanya, psikolog atau ilmu psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan
bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut terpenuhi atau tidak ditolak. Analisa pada ayat 2, meskipun belum memiliki kompetensi dalam memberikan layanan psikologi, tetapi dibutuhkan harus tetap terpenuhi agar memastikan layanan psikologi itu terpenuhi. Ayat 3, selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog atau ilmu psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi. Analisa pada ayat 3, jika dalam memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, ilmuwan psikolog belum juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan, harus mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Ayat 4, apabila psikolog atau ilmu psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau diberhentikan segera. Analisa pada ayat 4, jika kondisi dalam darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi harus dialihkan kepada yang lebih kompeten yang sudah disebutkan pada ayat 3 atau segera diberhentikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.